Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Beliau seorang pekerja keras. Saya dengar beliau juga sempat berjualan bensin katanya, ya kan? Untuk supaya bisa masa kecil Mas Ganjar. Ini kan beliau seorang pekerja keras. Saya dengar beliau juga sempat berjualan bensin katanya, ya kan? Untuk supaya bisa tetap sekolah. Nah, saya pengen tahu dong Mas. Masa aku konco kentalmu nggak ngerti sejarah, ya kan aku malu Mas. Kecil saya nggak enak mas, bapak saya polisi pangkatnya tidak tinggi. Oh, polisi ya? Ya, ibu saya ya di rumah tentu menyelesaikan seluruh persoalan rumah ibu yang luar biasa. Dalam segala kekurangan itulah kemudian kita terbiasa sebenarnya. Dalam kekurangan itu saya terbiasa. Jadi ngerasa kayak rasanya melarat itu biasa gitu ya. Setahun lah gitu ya kira-kira begitu. Nah, suatu ketika kami berpindah-pindah ya, karena ya polisi lah begitu. Waktu itu saya lahir di Tawangmangu, terus kemudian mau pindah ke Purworejo, tapi harus jeda dulu karena rumahnya sudah pembeli rumah saya itu udah minta-minta, terus gendang lungo gitu. Kayaknya kita terusir juga itu. Sebelum kami sampai ke Kutoarjo, kami berhenti di Karanganyar karena bapak waktu itu menjadi polisi di Polres Karanganyar. Nah pada saat itulah kemudian kita ngontrak rumah. Sini tempat gudang gamping, terus kemudian ada kotaan kecil gitu ruangan, itu yang dikontrak. Oh, jadi sempat jadi kontraktor juga ya? Kontrak sini, kontrak sana. Ya, kontrak sini, kontrak sana. Sehingga kalau ada gamping ya, kapur itu datang itu, waduh, debunya kemana-mana itu udah sampai, mungkin debunya itu salah satu nempel ke rambut saya gitu. Nah dari situlah kemudian ke Kutoarjo. Bapak pensiun, saya masih SMP. Waduh. Nah akhirnya kita sekeluarga itu berbicara bahwa gimana ya kira-kira biar anak-anak ini bisa sekolah. Maka saya diajak kakak saya yang paling tua mas. Dia jadi polisi juga di Jogja. Maka saya SMA di Jogja. Oh, karena soalnya dibayari. Terus adik saya yang ragil dibiayai oleh kakak saya nomor 2. Jadi diganduli ditarik gitu. Nah saat itulah saya SMA di Jogja, kos gitu. Kakak saya kuliah juga kos, satu kamar bertiga sama sepupu saya di Klitren gitu. Terus pada saat itu Klitren Bayatesda ya? Klitren sana. Nah pada saat itu ibu itu bicara bagaimana agar kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 2 minggu sekali saya pulang, giliran kulaan bensin. Bukan Pertamina tapi Pertamini. Itu ceritanya ya ada kios kecil di depan stasiun di Kutoarjo gitu. Nah, kalau melihat perannya Bapak, saya pengen tahu bagaimana sih seru Bapak sebagai seorang polisi mendidik seorang Ganjar Pranowo kecil sehingga bisa menjadi seperti hari ini. Sebenarnya biasa saja ya, tapi yang luar biasa adalah dari ketulusan beliau-beliau. Ya, bapak saya, ibu saya gitu. Ibu saya ngajari seluruh anaknya bisa cuci piring, mesti ngepel tiap hari. Terus kemudian nyapu halaman itu sampai dibagi tiap hari karena kakak saya, terus kemudian adik saya usianya terpaut 2 tahun sehingga bisa berbagi tugas. Sopo nyapu, sopo ngepel, sopo asah-asah. Itu sampai mencuci baju setrika. Setrikanya pakai setrika jago. Yang pakai areng gitu pakai ya? Areng. Bapak saya karena tiap hari pasti harus ke kantor dengan seragam saat itu polisi kan pangkatnya pakai metal loh, belum kain toh. Belum kain ya? Di braso. Oh iya braso. Supaya jadi kuning lagi jadi kuning. Terus sepatunya kudu disemir mengkilat. Sehingga anak-anaknya pasti kalau malam ditugasi sopo sing braso, siapa sing nyemir. Jadi saya jago semir dulu. Jago semir. Saya jago nyemir kecuali nyemir rambut gitu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, tapi itulah yang mendidik kami menjadi mandiri. Kadang-kadang ya bapak saya wong brimob waktu itu galak mas. Oh brimob, disiplin artinya. Disiplin. Nah, orang dikampleng tenan. Orang dikampleng tenan gitu. Apa gitu? Kita pernah dimarahi sama guru. Dimarahi guru pulang ngadake bapak. Saya pikir bapak saya mau belain. Malah diseneni. Itu bedanya dengan itu sekarang. Ya. Kalau dulu kita dimarahin guru, wadul dimarahi lagi. Pasti kalau sekarang lapor polisi. Lapor polisi. Nah, jadi artinya
itulah yang mungkin membentuk Karakter Mas Ganjar hari karakter ini. untuk bisa mandiri, disiplin begitu ya. Hmm. Terus kemudian ya harus punya mimpi, harus punya mimpi. Gitu. Mimpilah yang banyak, mumpung mimpi masih gratis, belum bayar. Pembahasan tentang hutang Pak Ganjar, orang tua Pak Ganjar. Karena saya dengar-dengar dulu bapak atau orang tua ini pernah punya hutang. Ya Allah. Nah, tidak akan pernah lunas karena jasa orang tua. Iya, 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 iya. Kira-kira gimana itu, Mas? Iya, ini sampe nu ngerti kayak Intel. Golek data. Iya, jadi dimulainya kan orang tua itu hutang belanjaan, Mas. Mulainya. Setiap SD awal bulan itu saya nganter ibu gitu ya. Kakak adik nganter ibu belanjaan. Nanti kalau belanjaan, ayo ibu mau belanja. Siapa mau ikut? Biasanya kita ikut. Nganterin, bawain beras, bawain sayuran, apa itu. Nah, pada saat itu kita dapat bonus. Ayo jajannya apa? Ada yang beli permen, beli macam-macam gitu. Oke. Waktu kecil udah seneng banget. Dan saat itu saya menyaksikan bagaimana ibu saya belanja. Pada saat itu bayarnya itu, Mas, bukan bayar belanjaan. Ini bayar utang yang kemarin. Dan belanjaan hari ini dicatat sebagai bayaran untuk utang berikutnya. Utang berikutnya. Maka sampai saat itulah kemudian ibu berjuang, kami bisa kuliah sampai selesai. Hutang saya apa, Mas? Hampir semua kehidupan saya ini adalah hutang saya untuk kedua orang tua saya. Saya sepakat. Karena saya Dinali pernah mengatakan begini, Pak Gubernur. Jikalau seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak bisa membalas kebaikan seorang ibu, bahkan hanya untuk ketika dia melahirkan kita. Nggak bisa membalas. Iya, iya. Saya pikir seorang Ganjar Pranowo pasti berangkat dari keluarga yang hebat. Kesan apa atau pelajaran apa yang Mas Ganjar dapat dari keluarga Mas Ganjar? Secara umum. Satu sederhana. Sederhana. Sederhana yang kita dapat, terus kemudian saling membantu. Saling membantu di antara kita. Maka kerinduan kita hari ini ketika Bapak Ibu sudah tidak ada itu adalah Lebaran. Lebaran ya? Karena Lebaran itu betul-betul meeting point yang bisa menjadi tempat kami berkumpul, kami bercanda, dan biasanya sebelum besok Idul Fitri, kita biasanya sore gitu potong ayam, tukang potongnya saya, terus kemudian kakak saya yang nomor 2, Mas Budi itu yang masak ya, diungkep Mas. Udah jadi besok pagi ada anak, ada cucu ya. Terus kemudian